Al-Baqarah ini kan, Al-Baqarah kan? 222. Itu tadi yang saya buka tentang haid. Mana ini? Memang nggak ada Pak kalau mau jujur, cuma Mila Ibrahim. 62 Pak, kali 62. Coba kita cek. 222 Pak. 222 ini. Ini tentang haid. Bukan tentang haid. Isinya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan mensucikan diri. Iya, Artinya ayatnya di gini, mana Pak? Kita baca. Itu Bahwa ada tadi, perintah Pak. sunat di situ. Nggak ada di sini Pak. Oke, saya buka di Kemenak. Mungkin kalau Kemenak mungkin ada. Saya buka di Kemenak ya. Oke, Al-Baqarah 222 kan? Coba saya cek. Al-Baqarah 222. 32 ya, triple 2 ya. Sama tentang haid Pak ini. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Nggak ada kata surat sini, nggak ada. Ya, yang diperintahkan Allah kepadamu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Sempurna mereka sesuai dengan mana? Ya, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Artinya gini, Pak. Iya. Al-Quran itu kitab Al-Quran itu global. Izinkan saya dulu untuk bilang ya Pak ya. Kenapa bilang global? Gini Pak, saya tanya, kita akan melakukan perbandingan di dalam Undang-Undang Dasar. Sebentar Pak, sebentar dulu. Tahan dulu Pak. Nanti ada saatnya Anda ngomong, ada saatnya boleh silahkan. Enggak, ada saatnya nanti Anda bantah dulu. Gini Pak, kalau kita belajar tentang hukum dunia ini Pak, di mana semua masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan narkoba. Ketika seseorang mengkonsumsi gorila, dia ditangkap BNN Pak. Kenapa? Karena ternyata gorila itu termasuk ke dalam pil jenis golongan narkoba. Sekarang di dalam ayat itu mengatakan bahwa Allah menyukai orang yang taubat dan mensucikan diri. Mensucikan diri di sini artinya luas Pak. Mandi juga mensucikan diri, potong kuku juga mensucikan diri. Khitan juga termasuk mensucikan diri dalam najis Pak. Karena kalau laki-laki nggak dihitan, itu dia ada najis di ujung senapan. Di mana dalilnya bahwa sunat untuk menyucikan diri? Ayo tunjukkan lagi. Lah, sekarang gini Pak, mensucikan diri. Di mana mensucikan dalilnya diri. sunat itu untuk menyucikan diri? Karena di Abraham dalam Alkitab, dalam Taurat tidak ada dikatakan bahwa sunat itu untuk menyucikan diri. Tapi dikatakan apa? Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Abraham dan Allahnya. Tidak ada dikatakan untuk menyucikan diri Pak. Jangan bohong-bohong. Loh, nggak bohong Pak, ini memang. Oke, saya buka lagi. Saya buka ayat yang tadi ya. Kamu cari di mana dikatakan bahwa sunat itu untuk menyucikan diri. Ayo, silakan baca. Anda bertanya di mana sunat mensucikan diri. Sunat itu membersihkan dalam najis Pak. Di mana di sini dikatakan sunat yang diperintahkan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada Abraham adalah untuk menyucikan diri. Di mana? Jangan ngarang-ngarang kalian. Kita semua sepakat bahwa turun. alam kedokteran pun ini Pak, ilmu kedokteran juga memang menyepakati bahwa nipu saja. Ilmu kedokteran mana? Kalau kamu mengatakan itu untuk kesehatan, oke. Mana yang lebih sehat? Orang Islam atau orang Jepang yang tidak sunat? Botol. Iya, yang jelas yang lebih sehat orang Jepang lah yang tidak sunat dibandingkan orang Islam. Kalian itu bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa kalian bisa menyucikan diri ketika kalian diperbolehkan untuk minum pipisnya onta? Kalian barang yang sudah dikeluarkan oleh unta, kalian masukkan dalam tubuh kalian. Parah kalian ini. Menyucikan diri. Giliran pipis unta yang adalah kotoran hewan dia masukkan dalam tubuhnya. Botol. Oh my goodness. Ya Rizal, selamat. Bukan kejang karena kamu menipu. Jadi begini Pak, yang menusuk ke ilmu kita. Mana kita butuh dalil, bukan tipuan kamu. Bang Riza, sebetulnya itu sunat nggak ada kan di kitab abang kan? Ada satu muslim yang jujur Pala dua waktu itu bilang memang nggak ada ayat sunat itu. Nah, ini cuman yang lain nih nggak mau jujur. Audrey, kalau Ya, secara coba tunjukkan Bang.
Enggak, ini Aduh. Laku lagi telepon satu oli. Ah. Ada lagi yang pesan oli. Ladusing. Ah, Aku tadi sedang bicara, nggak pernah itu namanya, nggak fitnah-fitnah, nggak pernah hujat. Kok aku iya. kenapa? Tadi Aku saya bicara pernah ada tidak sedang memfitnah, menerangkan menghujat? tadi tentang Adam. Ya. Tiba-tiba kan kita akan diskusi. Kau jelaskan menurut pandanganmu, menurut agamamu. Aku pun Iya, saya sudah tadi katakan ya kan bahwa ketetapan Allahmu bisa tidak kita hindari. nanti kutanya, kau nanti mencret. Sekarang Pernah tidak ada pertanyaan kamu yang tidak bisa saya jawab, Rizal? Hah? Pernah tidak ketika kamu menjawab dengan saya tidak pernah jawab? boleh aku bertanya. Tanyalah. Tanya. Iya. Eli lama sahabat tani, itu ucapan terakhir yang keluar dari mulut Yesus. Mungkin kau Oke, hafal. kita buka ayatnya. Mengenapi Mana Mazmur 22 ayat 1 2 itu. Mengenapi. Ayat mana? Mengenapi firman. Kita buka. Di mana Rizal? Ayatnya. Aku bertanya, Eli lama Iya, ayatnya dulu kita buka. Buka apakah dulu data, itu baru kamu ucapan bertanya. Yesus terakhir keluar dari Betul, mulut? betul, Nah, betul, nah, betul. itu kan betul. Jadi sunat nggak ada ya Bang Ical ya? Aku Gak usah bertanya. disunat Bang ya. Gak usah Perkataan disunat. Yesus Tapi aku mau begini Pak bertanya, Rizal. Audrey, Kamu juga sudah menipu Rizal ya. Iya. Perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib adalah sudah selesai. Saya buka ayatnya ya. Betul. Saya buka ayatnya ya. Sudah selesai itu ya. Bukan Eli ternyata Risa. Ini perkataan terakhir Yesus ini. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Tetelestai. Tahu nggak ya? Sudah selesai. Nah ini. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, "Iya, sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuh, sudah selesai bukan Eli lama sahabatan itu. Bang, itu kan sebelum disalib, saat dia disalib. Ini disalib. Ini sebentar. Ini disalib itu astaga. Sudah Yesus minum anggur. Ini kayu salib. Ini peristiwa penyaliban ini Pak. Ini ya, ini Yesus mati. Ya, sesudah itu karena Yesus telah selesai berkata kepadanya, genaplah apa yang Yesus tertulis. mati di kayu salib atau di mana? Di rumah sakit, Rizal. Ucapan Yesus yang tadi loh dibaca ini loh. Sudah selesai Yesus itu? minum Iya. anggur asam itu. Iya. Kan dibaca kan? Sesudah Iya, Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Jadi dia minum anggur dulu. Sementara saat dia disalib, Yesus dorang masa di diskotik atau di mana? Yesus minum enggak, ini kan aku baca ayat, sesudah Yesus minum anggur itu, berkatalah dia, sudah selesai. Berarti dia minum anggur dulu, baru dia berkata sudah selesai. Bukankah itu yang diterangkan ayatmu Kata ini? terakhir. Kau tadi Iya, berkata saya bahwa tanya. kata terakhirnya dia minumnya di mana? itu yang kita mau kritik. Bang Paman kan aku bilang ucapan Yesus saat di tiang salib. Ini kan dia sesudah minum anggur. Apakah di saat dia di tiang salib dia minum anggur juga? Begitu. Dicucukkan oleh pasukan Romawi untuk menggenapi firman yang mengenai Yesus meminum anggur asam. Itu menggenapi nubuatan. Jadi Yesus minum anggur asam itu diberikan oleh pasukan Romawi, dicucukkan, kemudian Maksudnya itu diombak. setelah dia bilang Eli lama sabatani, baru dia minum anggur, baru dia bicara sudah selesai. Betul. Begitu. Ya itu. Ya, Begitu ya, betul. begitu. Ya, kronologisnya begitu, Rizal. Jadi
Betul. Jadi kalau kalau tadi kau bernarasi bahwa ucapan terakhir Yesus Kristus Eli Eli lama sabachthani itu salah. Yang betul ini sudah selesai. Itu. Begitu Rizal, kronologisnya. Paham Rizal? Baik. Oke, baik. Aku Iya, nggak ya. akan. Nah, Tapi sekarang setelah dia saya selesai, kembali kepada Oktav ya. ntar dulu. Saya kembali ke Bang. Oktav dulu. Kok turun? Oke, apa lagi? Kan dia Apalagi Rizal? bilang sudah selesai. Pas dia bilang sudah selesai, ini masalahnya bang. Ketika aku tanyakan kepada abang paman, ayat yang sama, dan saya tanyakan lagi kepada orang lain dengan ayat yang sama, maka ada jawaban yang berbeda. Maka saya butuh penegasan. Makanya abang paman kan bilang Eli Eli sabachthani itu diucapkan Yesus sebelum dia meminum anggur ini. Kemudian Betul. dia bilang sudah selesai. Sudah Betul. selesai, saat dia sudah bilang sudah selesai itu, barulah di sana dia Menyerahkan Eh, nyawanya. menyerahkan nyawanya. Jadi ucapan terakhirnya sudah selesai begitu. Betul. Baik. Saya nggak akan ngeyel, saya nggak akan sama dengan kalian. Iya. Berarti Sudah, betul. Saya betulkan semua. Baik. Kamu sudah paham artinya. Artinya kamu kronologisnya sudah paham. Gitu loh. Oke.